Halo, apa kabar? Iya, setelah sekian lama saya nggak bahas mengenai konten rakit PC, dan di sini hari ini saya bakal bahas mengenai rakit PC lagi. Dan ini adalah PC salah satu pesanan dari subscriber saya yang tentunya di sini menggunakan VGA yang masih hangat. Ini adalah VGA terbaru dari Nvidia, yakni RTX 4070. Dan sebagian part yang dipakai dalam PC rakitan kali ini kalian udah bisa lihat di atas sini. Nanti kita bakal bahas detail untuk part-part yang dipakai dalam PC rakitan ini. Dan untuk harganya ini di total sekitar 27 jutaan untuk akhir April 2023. Dan untuk detail harga terbaru nanti kalian bisa lihat aja, linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Oh ya, PC ini bakal digunakan untuk editing ya sama ownernya. Mungkin ownernya ini adalah seorang content creator, jadi PC-nya ini bakal dipakai buat ngedit video. Dan mungkin kalau kalian pengen dirakitin PC juga, kalian boleh banget ya DM saya di Instagramnya @gigadgetindo atau emailnya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan ya udah, yuk kita langsung mulai aja. Pertama kita bakal lihat untuk proses rakit PC-nya. Let's go. Oke, ini dia PC-nya udah kelar seperti yang kalian lihat tadi dalam video. Ya, ini dia PC-nya dengan tema full black dan ada aksen RGB beberapa ya di kipas, di RAM sama di CPU coolernya. So, langsung aja ya kita bakal lihat part-part apa yang saya pakai, part-part apa yang dipilih dalam PC rakitan kali ini. Dan yang pertama kita mulai dari CPU. CPU-nya di sini menggunakan Intel, yakni Core i7 13700. Jadi Intel Core i7 13700 ini udah punya 16 core dan 24 thread yang udah dapat peningkatan jumlah core dan thread yang signifikan ya jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Untuk TDP dia jalan di 65 watt dan bisa di-boost sampai dengan 219 watt. Sebenarnya kalau lihat di pasaran itu secara harga kayaknya lebih menarik Ryzen 7 7700X ya. Karena itu harganya tuh udah murah banget. Cuman berhubung PC ini tujuannya adalah untuk dipakai editing video, dan secara performa Ryzen 7 7700X itu multicore-nya agak kurang ya. Jadi ya dipilihlah si Core i7 13700 ini. Untuk mendinginkan, Core i7 13700 di sini menggunakan AIO water cooling dari Cooler Master dengan tipe Master Liquid ML240 Illusion dengan harga 1,6 jutaan. Sesuai namanya, dia menggunakan dua buah kipas 120 untuk mendinginkan radiator dan udah support RGB yang bisa disync dengan berbagai jenis macam motherboard yang ada.
Untuk bahan speedernya dia terbuat dari bahan tembaga dan cover dari water pumpnya juga punya desain yang simple. Di lingkaran bagian luarnya ada semacam plastik transparan tapi rada-rada blur gitu ya. Jadi bikin efek lampu RGB-nya ini kelihatan lebih soft dan kelihatan lebih minimalis dengan hanya ada garis bentuk logo dari Cooler Master di bagian tengah. Untuk suhu sih pas jalanin Cinebench R23 nembus sampai 101 derajat Celcius. Sebenarnya udah sebuah hal yang wajar ya di generasi CPU zaman sekarang. Tapi kalau buat di render Premiere Pro ini suhunya sekitar 91 derajat aja. Tapi sebenarnya ini masih cukup mumpuni buat Core i7 13700 karena bisa ngasilin CPU package power maksimal di 224 watt. Lanjut untuk motherboard, pakai motherboard yang sedang-sedang aja dari MSI dengan tipe MSI Pro B760A Wi-Fi. Di seri sebelumnya B660 Pro MSI itu jadi salah satu motherboard kelas menengah yang paling banyak direkomendasikan. Jadi ya seri B760M ini berharap bisa punya performa yang oke juga. Secara power limit sebenarnya dia udah oke, PL1 sama PL2-nya bisa di-set sampai 253 watt, jadi masih cukup oke jalanin Core i7 13700 ini. Untuk VRM juga udah lumayan oke dengan 12+1 power stages dan punya 4 slot RAM DDR5 yang bisa jalan up to 6800 MHz. Terus untuk motherboard ini dia udah dilengkapi dengan 2 slot M.2 NVMe Gen 4 yang sangat disayangkan dia nggak ada heatsinknya. Pas baca-baca spek dari motherboard ini tuh saya kelewatan gitu, nggak ngecek apakah dia punya heatsink SSD atau enggak. Karena menurut saya ketika kita menggunakan SSD Gen 4 itu rasanya udah wajib untuk menggunakan heatsink karena kan dia punya performa yang kencang, otomatis dia akan panas. Dan kebetulan di studio ada satu heatsink SSD yang nganggur, jadi ya udah saya pasangin aja di motherboard ini. Dan ya untuk konektivitas lainnya dia udah support Wi-Fi 6E dan juga udah punya koneksi Bluetooth 5.3. Lalu untuk RAM di PC ini pilihan jatuh ke RAM dari Adata dengan tipe XPG Lancer 2x16GB dengan speed 5600 MHz dengan harga yang lumayan terjangkau di 2,2 jutaan aja. Masih ingat banget setahun yang lalu persis ya, itu di April 2022 saya ngerakit PC buat PC pribadi saya, beli RAM itu di harga 2 jutaan juga dengan kapasitas yang sama 2x16GB tapi waktu itu masih DDR4. Sekarang RAM tuh harganya bener-bener deh makin cepet banget turunnya dan ya sekarang 2,2 juta kita udah bisa dapetin RAM dengan kapasitas 32GB dan udah DDR5. Nah, untuk SSD-nya di sini pakai SSD dari PNY dengan tipe Accelerate CS3140 berkapasitas 1 TB. Ini adalah sebuah SSD Gen 4 dengan price to performance yang sangat menarik, di mana dengan budget 1,5 jutaan kita udah dapetin SSD dengan kapasitas 1 TB dan kenceng pula, di mana dia punya speed read di 7000-an Mbps dan write-nya 5800-an Mbps. Saya belum nemu untuk info daya tahannya dia berapa TBB, tapi untuk garansinya cukup panjang ya, di 5 tahun. Nah, bintang utamanya di sini menggunakan VGA yang masih hangat banget ya, kemarin baru aja keluar, yakni RTX 4070 dengan VGA buatan MSI tipenya Ventus 2X. VGA model ini dipilih karena pokoknya ya pengen pakai RTX 4070 dan cari yang termurah yang ada di market saat ini. Dan ya MSI Ventus 2X ini punya harga yang paling terjangkau di 10,6 juta. Sekali lagi kalau diingat setahun yang lalu RTX 3070 itu harganya 8-9 jutaan dan sekarang 10 jutaan udah dapet RTX 4070. Meski secara jumlah CUDA cores dia nggak berubah ya dibandingkan dengan RTX 3070, tapi dia punya performa yang lebih powerful tapi malah lebih hemat daya. Dengan TDP-nya hanya di 200 watt dan punya minimal PSU hanya di 650 watt. Terus untuk VRAM-nya juga udah gede 12GB dengan tipe GDDR6X. Spek begini sih udah bisa buat dipakai main banyak game rata kanan dengan nyaman ini mah. Terus untuk menyuplai daya PC ini saya menggunakan power supply andalan saya yang cukup sering dipakai di beberapa rakitan PC yang udah pernah saya buat, yakni Cooler Master MWN 650V yang 80 plus gold. Emang ini bukan yang termurah di kelasan 80 plus gold, tapi ya ambil yang pasti-pasti aja lah ya buat power supply karena Cooler Master MWN 650 ini udah ada 6 pengamanan dan udah ada garansi 5 tahun juga sama udah fully modular. Jadi bisa kita pasang kabel yang kita butuhin aja. Dan terakhir untuk nyimpen semua komponen PC-nya pakai casing dari Cooler Master juga dengan tipe MB311L.
Casing yang cukup jarang saya lihat di rakitan yang dibuat oleh orang-orang ya. Tapi secara look saya suka dengan casing ini, bahannya juga tebal dan solid ya. Di harga 900 ribuan kita udah dapat 2 kipas ARGB di bagian depan dan paling tinggal kita tambahin satu lagi kipas saja di bagian belakang untuk exhaust-nya. Di sini saya juga pakai satu kipas ARGB dari Cooler Master. Kalau mau buat nambah SSD atau harddisk 2,5, ini di casing ini bisa total sampai 4 buah. Dan oh ya, casing ini hanya support untuk motherboard ukuran mini ITX sama micro ITX saja. Well, itu dia ke semua komponen yang dipakai dalam PC rakitan kali ini. Kita bakal langsung aja ya tes performa dari PC ini. Yang pertama kita bakal tes menggunakan tes sintetis ya, menggunakan Cinebench R23 untuk mengukur performa Core i7 13700. Dan hasilnya untuk single core udah nyentuh di angka 2000-an, tepatnya 2011 poin, dan multicore di 27.259 poin. Skor yang sangat tinggi, bahkan udah bisa nyaingin Core i9 Gen 12. Lanjut untuk pengetesan VGA-nya, di sini saya menggunakan 3D Mark 9 Spy untuk DirectX 12, dapetin skor di 17.794 poin, yang berasa banget ya perbedaan performanya jika dibandingkan dengan RTX 3070. Dan jika dilihat dari 3D Mark ini, perpaduan antara Core i7 13700 dan RTX 4070 ini menghasilkan performa yang seimbang antara CPU dan juga VGA-nya. Nah, untuk pengetesan penggunaan di real world-nya, di sini tes menggunakan Blender Benchmark untuk model Classroom, ini sih gokil ya performanya dari RTX 4070. Bisa mendapatkan hasil 1512 sampel per menit yang bisa dikatakan peningkatan yang sangat jauh dari seri sebelumnya. Dan beralih untuk ngedit video di Premiere Pro, di sini saya mendapatkan hasil yang sedikit anomali, di mana ketika digunakan untuk render video yang biasanya saya gunakan, yakni video berdurasi 5 menit 54 detik, file aslinya tuh 4K dirender ke resolusi 2K 30 fps, menghasilkan waktu render yang lebih lambat ya, jika dibandingkan dengan perpaduan antara Core i7 13700K dengan RTX 3070 yang lalu pernah saya rakit. Sepertinya perbedaan versi driver yang digunakan ini mempengaruhi hasil dari tes ini. Dan sedikit tes gaming, di sini game COD Modern Warfare 2 dengan settingan yang serba rata kanan ya pokoknya, dan resolusinya 2K mendapatkan frame rate yang stabil di kisaran 125 fps. Sama satu lagi, game eFootball 2023 juga dengan settingan tertinggi itu bisa dapetin FPS yang mentok stabil di 60 fps. Terakhir, untuk konsumsi dayanya, di awal sempat saya sebut kalau RTX 4070 ini lebih hemat daya. Jadi apakah benar begitu? Untuk idle, seluruh PC ini memakan daya sekitar 76 watt. Idle itu maksudnya nggak dipakai ngapa-ngapain, hanya nyala aja ya. Lalu naik sekitar 90 watt saat dipakai buat browsing, render di Premiere Pro itu 241 watt, gaming Modern Warfare di 303 watt, dan tertinggi saat 3D Mark Benchmark itu di 339 watt, yang hitungannya sebenarnya masih cukup irit untuk sebuah PC dengan performa sekencang ini. Nah, itu dia tadi untuk PC rakitan kali ini yang menggunakan RTX 4070, dan ya, menurut saya ini rakitan PC yang sangat menarik ya. RTX 4070 bikin saya tergiur gitu untuk upgrade PC saya yang di belakang. Dan ya udah ya, gini dulu aja untuk video kali ini. Sekali lagi, kalau kalian mungkin pengen dirakitin PC, kalian bisa kontak saya aja di DM Instagram @gigadgetindo atau email. Emailnya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan segini dulu untuk video kali ini ya. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao, bye.